Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Jamjani Arif, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh iya tadi ya, mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang naskah akademik peraturan perundang-undangan. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Legal Drafting dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasih. Sebelum kita memulai materi ini, seperti biasa kita akan baca surat Al-Fatihah demi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada awal abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi, informasi, dan transportasi dan perekonomian yang sangat pesat, telah mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan secara investasi. Hal ini telah menjadikan dunia mengarah sebagai satu pasar tunggal bersama. Mengarahnya pasar tunggal bersama ini disebabkan oleh adanya kesepakatan perjanjian konvensi ataupun konvensi internasional oleh beberapa negara, sehingga konsekuensi bagi negara yang telah mendatangani perjanjian tersebut harus tunduk dan patuh pada ketentuan internasional tersebut. Tak terkecuali di Indonesia, keikutsertaannya dalam pergaulan masyarakat di dunia tersebut dengan telah menjadi anggota dalam argumen atau establishing the world of the organization WTO yang mencakup pula argumen of the threat of the aspect of the intellectual property rights telah mengklarifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, di Indonesia juga telah meratifikasi Paris Convention yang diratifikasi melalui keputusan Presiden nomor 15 tahun 1997 tentang perubahan keputusan Presiden nomor 24 tahun 1979 tentang pengesahan Paris Convention, the production of the industrial, the intellectual of the property organization of the patent of the patent convertation yang diratifikasi oleh melalui putusan Presiden nomor 16 tahun 1997 tentang pengesahan peraturan perundang-undangan. Dalam era globalisasi yang demikian ini, hampir semua negara memberikan perlindungan secara universal terhadap kekayaan negara secara intelektual. Berdasarkan sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang universal, peraturan perlindungan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual sebagai kaidah dari sistem hukum sangat erat dikaitkan dengan industri perdagangan dan investasi pendek. Kata ini dikaitkan dengan di dunia usaha. Dalam kondisi yang demikian itu, Indonesia telah mengimplementasi terhadap hukum paten tersebut yang telah terbentuk pada tahun 2001. Hal ini untuk lebih menyesuaikan atau mengimplementasikan tentang persetujuan TRIPS dan ketentuan-ketentuan lain internasional lainnya. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang hak paten sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Perlunya diubah Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 tersebut adalah sebagaimana dikatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa masih ada aspek dalam argument of threat of the intellectual property rights selanjutnya disebut persetujuan TRIPS yang belum ditampung dalam Undang-Undang Paten.
Meskipun Undang-Undang 14 tahun 2001 tentang paten telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 2001. Namun dalam rentan waktu 7 tahun ini keberadaan undang-undang paten tersebut dirasakan sudah tidak mampu lagi mengayomi permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pengaruh perkembangan teknologi iptek yang sangat pesat, dan perkembangan ini itu tidak hanya di bidang teknologi ataupun tinggi seperti transformasi telekomunikasi secara bioteknologi, tetapi juga di bidang akademik, kimia atau lainnya. Di samping itu kesadaran masyarakat juga semakin tinggi untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana. Bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya genetik berbagai keanekaragaman hayati yang melimpah, pentingnya peran teknologi merupakan yang tidak dibantah. Namun perkembangan teknologi tersebut masih belum mencapai sasaran yang diinginkan. Karena itu dalam arti perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi sosial dan budaya, sehingga belum mampu memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Adapun beberapa masalah yang berkembang saat ini, masyarakat perlu mendapat perlindungan antara hukum, antara lain adalah satu, kemudahan dan pendaftaran kemudahan pelayanan pendaftaran paten secara elektronik ataupun sistem e-filing. Sistem pendaftaran ini sudah dikenal oleh negara-negara maju, termasuk penataan sistem pendaftaran paten yang bersifat regional, namun belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Sebab pasal 20 menyebutkan paten diberikan atas dasar permohonan sesuai ketentuan pasal 24. Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan itu pun harus dilempari sejumlah dokumen lain seperti surat kuasa jika dikuasakan dan uraian mengenai investasi yang dipatenkan. Paten yang berasal dari sumber daya genetik harus memberi manfaat bagi masyarakat di lingkungan di mana sumber daya genetik tersebut berasal, artinya menyisihkan sebagian manfaat investasi bagi pemilik sumber daya genetik. Perkembangan TRIP khusus amandemen artikel 31 huruf F yang mengatur tentang lisensi wajib. Penambahan komisi bidang paten yaitu masalah administratif dan petambalan paten. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Jamjani Arif, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh iya tadi ya, mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang naskah akademik peraturan perundang-undangan. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah legal drafting dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasih. Sebelum kita memulai materi ini, seperti biasa kita akan baca surat Al-Fatihah demi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada awal abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi, informasi dan transportasi dan perekonomian yang sangat pesat, telah mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan secara investasi. Hal ini telah menjadikan dunia mengarah sebagai satu pasar tunggal bersama. Mengarahnya pasar tunggal bersama ini disebabkan oleh adanya kesepakatan perjanjian konvensi ataupun konvensi internasional oleh beberapa negara, sehingga konsekuensi bagi negara yang telah mendatangani perjanjian
tersebut harus tunduk dan patuh pada ketentuan internasional tersebut. Tak terkecuali di Indonesia, keikutsertaannya dalam pergaulan masyarakat di dunia tersebut dengan telah menjadi anggota dalam argumen atau establishing the world of the organization WTO yang mencakup pula argumen of the threat of the aspect of the intellectual property rights telah mengklarifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, di Indonesia juga telah meratifikasi Paris Convention yang diratifikasi melalui keputusan Presiden nomor 15 tahun 1997 tentang perubahan keputusan Presiden nomor 24 tahun 1979 tentang pengesahan Paris Convention, the production of the industrial, the intellectual of the property organization of the patent of the patent convertation yang diratifikasi oleh melalui putusan Presiden nomor 16 tahun 1997 tentang pengesahan peraturan perundang-undangan. Dalam era globalisasi yang demikian ini, hampir semua negara memberikan perlindungan secara universal terhadap kekayaan negara secara intelektual berdasarkan sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang universal. Peraturan perlindungan perundang-undangan hukum kekayaan intelektual sebagai kaidah dari sistem hukum sangat erat dikaitkan dengan industri perdagangan dan investasi pendek. Kata ini dikaitkan dengan di dunia usaha. Dalam kondisi yang demikian itu, Indonesia telah mengimplementasi terhadap hukum paten tersebut yang telah terbentuk pada tahun 2001. Hal ini untuk lebih menyesuaikan atau mengimplementasikan tentang persetujuan TRIPS dan ketentuan-ketentuan lain internasional lainnya. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang hak paten sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Perlunya diubah Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 tersebut adalah sebagaimana dikatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa masih ada aspek dalam argumen of threat of the intellectual property rights. Selanjutnya disebut persetujuan TRIPS yang belum ditampung dalam Undang-Undang Paten. Meskipun Undang-Undang 14 Tahun 2001 tentang paten telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 2001. Namun dalam rentan waktu 7 tahun ini, keberadaan Undang-Undang Paten tersebut dirasakan sudah tidak mampu lagi mengayomi permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pengaruh perkembangan teknologi iptek yang sangat pesat, dan perkembangan ini itu tidak hanya di bidang teknologi ataupun tinggi seperti transformasi telekomunikasi secara bioteknologi, tetapi juga di bidang akademik, kimia atau lainnya. Di samping itu, kesadaran masyarakat juga semakin tinggi untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana. Bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya genetik berbagai keanekaragaman hayati yang melimpah, pentingnya peran teknologi merupakan yang tidak dibantah. Namun perkembangan teknologi tersebut masih belum mencapai sasaran yang diinginkan. Karena itu dalam arti perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi sosial dan budaya, sehingga belum mampu memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Adapun beberapa masalah yang berkembang saat ini, masyarakat perlu mendapat perlindungan antara lain adalah satu, kemudahan dan pendaftaran kemudahan pelayanan pendaftaran paten secara elektronik ataupun sistem e-filing.
Sistem pendaftaran ini sudah dikenal oleh negara-negara maju, termasuk penataan sistem pendaftaran paten yang bersifat regional, namun belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Sebab pasal 20 menyebutkan paten diberikan atas dasar permohonan sesuai ketentuan pasal 24. Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan itu pun harus dilempari sejumlah dokumen lain seperti surat kuasa jika dikuasakan dan uraian mengenai investasi yang dipatenkan. Paten yang berasal dari sumber daya genetik harus memberi manfaat bagi masyarakat di lingkungan di mana sumber daya genetik tersebut berasal, artinya menyisihkan sebagian manfaat investasi bagi pemilik sumber daya genetik. Perkembangan TRIPS khusus amandemen artikel 31 huruf F yang mengatur tentang lisensi wajib. Penambahan komisi bidang paten yaitu masalah administratif dan petambalan paten. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.